pada Bahasul Masail kali ini kita akan membahas perihal rokok dan narkoba. Kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasul Masail saya buka. Untuk mengawali Bahasul Masail pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membuka pembukaannya mengenai narkoba dan juga rokok. Perlu disadari bahwasanya rokok dan narkoba itu sangat berbeda. Kalau rokok itu bahan bakunya itu dari tembakau, dari cengkeh, dan juga dari hal yang tidak 100% itu diharamkan oleh agama. Sedangkan narkoba itu sesuatu yang bisa memabukkan. Ada hadis kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun wa kullu khamrin haramun. Bahwasanya setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Nah, termasuk narkoba. Karena narkoba dalam zaman Nabi itu konteks tidak ada. Narkoba kan bisa pil-pilan dan juga bisa hal lain. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Jadi perlu digarisbawahi, rokok dan narkoba itu sangat berbeda. Untuk selanjutnya, mangga kami buka pendapat dari saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang program tadi dari Kang Fajar, izin membantah ya Kang ya. Kan kata Kang Fajar kalau rokok itu bahannya dari tembakau yang bersifat alamnya. Gimana kalau ganja Kang? Nah, itu kan juga dari alamnya. Terus juga kan sudah jelas ya dalam hadis itu dan dalam hadis juga udah jelas ya yang tentang Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya atau mudarat kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Sedangkan bukan gambarannya aja udah jelas. Dari asapnya aja perempuan yang tidak merokok itu bisa terkena kanker paru-paru. Anak balita banyak kasusnya, itu juga mereka terkena kanker paru-paru, kerusakan paru-paru akibat dari asap rokok. Nah, bagaimana mungkin ketika Kang Fajar bilang tadi kalau rokok itu berbeda dengan narkoba? Mereka sama-sama mematikan, sama-sama membahayakan badannya kita, bukan badan orang yang pemakai saja, tapi membahayakan juga bagi mereka yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin izin menambahkan. Iya, pendapat saya apa? Saya izin menambahkan dari Mbak Fatona. Mengutip dari surah Al-Isra 29, janganlah kamu membunuh dirimu, semuanya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan merokok juga bagian dari pemborosan. Hal itu selaras dengan surat Al-Isra 27 yang mengatakan bahwa sesungguhnya pemborosan adalah saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingat kepada Tuhannya. Dan kemudian Syekh Abdul Mun'im meminta umat untuk memahami hadis Rasulullah SAW yang melarang setiap hal yang memabukkan dan melemahkan. Contoh pemahaman hadis Rasulullah yang berbunyi, siapa yang memakan bawang putih atau merah yang mentah, maka hendaklah menjauhi masjid kami dan duduk di rumahnya. Maksudnya dalam artian yang mentah ini kan ada aroma yang tidak enak ya, seperti itu.
Jadi khawatir mengganggu orang yang sebelahnya. Itu bawang putih dan bawang merah konteksnya. Bawang putih dan bawang merah yang ibaratnya ini. Nah, ini iya yang masih bisa dimasak gitu. Nah ini gimana dengan rokok yang bahkan yang mungkin bagi yang merasakan rokok, yang merokoknya sendiri itu ya biasa aja. Tapi bagaimana dengan orang sekeliling? Apakah tidak terganggu? Seperti itu. Sementara mengganggu juga bagian dari sesuatu yang tidak baik ya. Mengganggu sekitar juga bagian dari sesuatu yang tidak baik. Terus asap rokok yang dikeluarkan oleh para perokok itu kan menyebabkan orang-orang di sekelilingnya menjadi perokok pasif, yang itu sangat berbahaya untuk orang-orang di sekelilingnya seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya perokoknya itu menelan sendiri asapnya barangkali, tapi kan tidak bisa seperti itu. Bagaimanapun suka atau tidak suka, sekelilingnya itu akan terkena imbasnya. Terima kasih. Sebelum ke yang lain, saya ingin meneruskan apa yang ditanyakan oleh saudari Fatona dan juga saudari Bunga. Intinya, tadi yang saya jelaskan di awal, berbeda ini maksudnya rokok sama narkoba itu, rokok itu tidak memabukkan, ya, dan tidak menghilangkan akal kita, tidak. Tapi memang kita tahu jelas efeknya banyak. Dan kita tahu bersama bukan hanya rokok yang seperti itu. Nah, dalam konteks rokok yang kita bahas ini, saya mengutip dari beberapa ulama. Memang ada yang berpendapat boleh, ada yang juga mengamakruhkan, tapi tidak ada yang menghalalkan. Dari sini jelas ya, bahwasanya rokok itu, kita bahas rokoknya dulu, itu tidak ada yang menghalalkan, tapi hanya makruh dan haram. Salah satu yang mengharamkan itu seperti ulama Timur Tengah, Ormas Muhammadiyah dan lain sebagainya, dengan dalil yang tadi telah disampaikan oleh saudari Fatona, dan juga melanjut ke saudari Bunga menjelaskan intinya itu ketika seorang merokok itu dapat mengganggu di sekeliling orang lain. Kalau konteksnya mengganggu, bukan hanya rokok, saya pikir bukan hanya rokok. Ketika kita berkendara mengeluarkan asap itu juga bisa mengganggu sekeliling kita, yang pada hakikatnya kita tidak mengendarai dan juga ya hanya berjalan saja, tetapi banyak polisi yang ditimbulkan dari motor itu yang merugikan kita dan mengganggu kita. Jadi saya pikir bukan rokok saja. Nah seperti itu. Mungkin segini dulu dari saya, ada yang lain nanti saya lanjut lagi. Baik, saya meneruskan dari yang disampaikan oleh Pak Bunga, yang dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Di sini saya sebagai farmasi berpendapat bahwa mungkin kata Mas Fajar rokok itu isinya herbal, tapi kan rokok itu mengandung zat-zat aktif seperti salah satunya nikotin. Nikotin itu jika kita konsumsi berlebihan itu bisa memabukkan. Misalkan makanya kan di rokok itu ada takaran nikotin itu takaran maksimal. Karena jika takaran nikotin itu berlebihan kita bisa memabukkan. Kemudian rokok kenapa dijadikan makruh? Mungkin di sini rokok itu membunuh secara perlahan, tidak langsung membunuh kan gitu. Kalau kayak misalkan narkoba itu kan efeknya langsung terlihat, sedangkan rokok itu perlahan gitu. Mungkin ya menurut saya haram lah kalau menurut saya pernah merokok. Sekarang enggak Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga sedikit pernah kata Mas Fajar kan nggak memabukkan, tapi itu kan adiksi ya, maksudnya tuh membuat ketagihan ya kalau rokok. Dan di sini juga banyak sih sebenarnya surat Al-Baqarah ayat 195, dan jangan kamu menjadikan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, karena merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, seperti kata Mas Faisal, membunuh secara perlahan. Ya itu aja sedikit Mas, terima kasih. Melanjutkan lagi dari tadi argumen yang telah disampaikan saudara Faisal dan juga saudari Ainun. Memang untuk masalah rokok ini
pembahasannya akan melebar kemana-mana karena memang satu nanti gimana untuk jual beli rokoknya ketika sudah diharamkan seperti itu. Mungkin bisa diambil kesimpulan bahwasanya kesimpulan sementara ya, mungkin di wilayah Timur Tengah itu bisa diharamkan karena memang tidak ada orang yang perokok dan juga uang rokoknya itu tidak digunakan untuk keperluan masyarakat. Jadi apa namanya, dan memang di Timur Tengah itu diharamkan, tapi tidak bisa di negara kita, negara cintaan kita Indonesia, karena yang pertama itu mengutip dari apa namanya pendapat MUI itu bahwasanya hal yang tidak bisa selesai sampai saat ini untuk memutuskan haram atau halal, karena di MUI adanya halal dan haram. Nah itu ya tentang rokok itu. Kalau misalkan diharamkan, nanti imbasnya akan sangat lebar sekali. Tapi kalau dihalalkan memang tidak ada dalil juga. Kan jadi awalnya itu semua apa namanya, semua benda di bumi ini kan dibolehkan kecuali ada larangan dan juga anjuran ya seperti itu. Nah termasuk dari rokok ini tersebut. Yang pertama itu kita lihat dari kaidah usul fikih, kita ketahui bahwa hukum asal dari segala sesuatu itu boleh atau halal sehingga tidak ada dalil yang merujuk ke haraman. Kalau tadi yang telah saudara-saudari utarakan itu kan imbas dari rokoknya, bukan rokoknya, ya kan? Jadi ada yang tadi telah menjelaskan apa namanya, ada yang nanti lama-lama akan membunuh seperti itu. Dan saya pikir itu bukan hanya rokok saja seperti itu. Terus yang kedua, bahan baku rokok itu tembakau, cengkeh, dan bahan yang lainnya yang pada asalnya bukan merupakan benda yang memabukkan. Asalnya ya. Jadi kalau asalnya bukan benda yang memabukkan, ataupun tadi yang Kang Faisal, ketika dikonsumsi berlebihan, itu kan berlebihan. Ya segala apapun ketika dikontekskan berlebihan ya akan memabukkan. Saya pikir bukan hanya rokok, ketika kita makan durian saja banyak-banyak, itu ya bisa memabukkan seperti itu. Jadi ini asalnya kan bahan bakunya itu tembakau, cengkeh, dan bahan yang lainnya yang tidak diharamkan ya, jelas sampai sini ya, dan merupakan benda yang bukan merupakan benda yang membahayakan. Sedangkan nikotin itu sendiri sebenarnya bukan berasal dari tembakau, namun zat yang ditambahkan dalam rokok. Kita ketahui bersama, harus kita ketahui bahwasanya di sayur-sayur itu ada nikotinnya. Saya membaca-baca artikel bahwasanya ternyata di salah satu sayuran yang ada nikotinnya itu seperti sayur sawi, sayur kol, dan kangkung itu ada nikotinnya. Nah, kenapa rokok itu tidak diharamkan kalau misalkan titik itunya di nikotin? Nah, kalau nikotinnya itu tidak diharamkan karena ada beberapa sayur yang memiliki zat nikotin tersebut seperti itu. Dan yang ketiga, ketika rokok memang membawa bahaya, kita sepakat bagi kesehatan. Ini menurut pakar-pakar kesehatan kita sepakat ini. Namun fatwa haram rokok akan membawakan dampak yang lebih besar. Nah, disinilah bijaknya ulama-ulama kita mengenai rokok. Jadi hukum itu memang penting, tapi akibat hukum itu lebih penting. Jadi hukum ini memang penting, tapi akibat hukumnya lebih penting. Nah, ketika kita haramkan rokok, nah, ini akan dampak lebih besar, yakni ditutupnya pabrik rokok dan kemudian perlu pertimbangan nasib dari kawan mungkin itu. Atau ketika kita melaksanakan tadi ada tema jual beli. Nah, ketika rokok ini haram, berarti kita jual beli haram. Dan ketika kita makan dari hasil rokok itu yang masuk ke dalam tubuh kita itu barang yang haram. Dan ketika kita merokok dan asap rokok itu terhirup oleh seseorang yang ada di Indonesia atau kita contoh di Cirebon, maka yang menghirup juga menghirup barang haram. Nah, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya ketika rokok diharamkan itu tidak bisa dalam konteks di negara Indonesia ini, karena dampaknya nanti akan lebih besar. Karena APBD terbesar itu dalam negara kita itu dari rokok, sedangkan APBD itu dibuat apa? Dibuat jalan. Nah, ketika kita yang bukan perokok melewati jalan itu yang dari
asalnya bahan haram, berarti kita juga ikut terciprat dosanya seperti itu. Nah, tapi memang tidak semua APBD dari rokok, cuman APBD itu salah satu penyumbang terbesarnya rokok seperti itu. Jadi balik lagi sebelum saya serahkan lagi, hukum itu penting, tapi akibat hukum itu lebih penting. Berganti saya menambahkan, kalau misalkan kita misalkan berpusing-pusing ria dengan memikirkan akibat dari apabila rokok itu diharamkan, ini kita balik lagi aja ke sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maksudnya meninggalkan adalah rokok, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini sudah jelas kenapa kita sebagai orang muslim tidak percaya akan adanya kekuasaan dan kasih sayang dari Allah. Lalu dari surat Yunus juga ada Quran surat Yunus ayat 31 yang artinya, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadaku? Di sini saya sudah jelas bahwa Allah sudah mengatur segala rezeki yang kita terima setiap hari. Jadi kalau menurut saya, kalau apabila kita mempertimbangkan, oh dampaknya begini apabila rokok diharamkan, itu bukan sesuatu yang harus kita ributkan gitu. Karena Allah saja sudah menjamin. Kita sebagai makhluk yang mempercaya dan mentakdirkan bahwa hal itu adalah benar. Dan jalan rezeki juga banyak, menurut saya bukan harus ada APBD juga. Kalaupun rokok diharamkan, insya Allah masih ada jalan lain gitu. Kayak contohnya tentang yang Freeport itu kan, itu kita bisa masukin juga. Itu lumayan besar kan pendapatan kita dari situ. Terima kasih. Ya, dan saya mau nanya lagi perihal tadi yang kata Mas Fajar, katanya seperti zat nikotin itu terkandung di sayur seperti kangkung ya Mas. Mungkin namanya sayuran itu tumbuhan emang semua itu memiliki zat aktif. Misalkan seperti zingiberis rhizoma atau kita katakan jahe, itu kan memiliki minyak asli. Nah gitu. Jadi ada manfaatnya. Cuma kan kalau itu alami dari si pohon itu, takarnya itu sudah Allah atur, jadi tidak membahayakan manusia. Kalau memang berlebihan mungkin membahayakan. Balik lagi kalau itu kan sengaja dicampurkan si zat nikotin itu dengan takaran yang melebihi dosis yang gitu, supaya kita kecanduan misalnya gitu Mas. Kemudian dari nanti kecanduan itu kan bahayanya kayak nikotin. Misalnya satu batang itu memiliki 4, sekian gram lah gitu kandungan nikotinnya. Misalnya kita merokoknya dalam sehari kayak orang-orang yang suka proaktif kan, itu bisa sampai beberapa bungkus Mas. Nah itu kan lebih berbahaya lagi, bukan membunuh secara perlahan, malah lebih cepat gitu. Bahas tentang narkotika sekarang. Nah, tentang narkotika nih, agak bingung saya tadi malam baca. Pasalnya yaitu tentang hukuman mati untuk pengedar yang diberlakukan karena kasus pelanggaran berat narkotika. Ini pengedarnya hukuman maksimal, hukuman mati. Sedangkan pemakai di sini hanya sekitar maksimal 4 tahun ataupun rehabilitasi. Kenyataannya yang namanya orang jualan kan nggak memaksa. Yang namanya kita pemakai kan atas inisiatif diri kita sendiri. Kenapa pidananya lebih ringan daripada si produsen atau pengedarnya? Padahal kan si narkotika itu tidak akan mengganggu atau merusak atau membunuh diri kita kalau kita sendiri tidak menginginkan atau tidak membunuh diri. Kenapa seperti itu? Terakhir.
tadi yang ditanyakan oleh Teh Fatona itu perihal intinya perihal hukumannya ya. Iya. Nah, kita di sini membahas konteks haram dan tidaknya. Kalau hukuman nanti mungkin balik lagi kebijakan lembaga negara, konstitusi itu mengatur sendiri. Cuman kalau logikanya kenapa pengedar itu lebih berat? Karena dengan wasilah dia itu orang-orang banyak yang karena dia menjual. Kalau nggak ada menjual, keinginan kita yang menggugur kalau misalnya tidak ada yang mendukung itu nggak akan terlaksanakan. Jadi mungkin kalau logika simpelnya seperti itu. Kenapa pengedar itu dihukumnya hukum mati? Itu yang seperti dilakukan di negara-negara yang seperti Singapura, Malaysia. Karena wasilah dialah orang-orang yang kepengenan membeli narkoba, jadinya narkoba jadinya terpenuhi seperti itu. Mungkin demikian teman-teman. Jadi balik lagi ke konstitusi lembaganya seperti apa menyangkupi atau melihat hukuman untuk baik pengguna maupun pengedarnya. Tapi bahwasanya jelas hukum narkoba itu sendiri kita sepakat itu haram karena tadi setelah dijelaskan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Seperti itu. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kesimpulan dari diskusi yang barusan kita lakukan perihal narkoba dan rokok ya, hal haramnya, yaitu yang pertama, ini benar-benar sangat bertolak belakang ya dari ketua sidang dan peserta sidang, benar-benar bertolak belakang dan memang dari masing-masing memiliki alasan yang sama-sama kuat seperti itu. Oleh sebab itu saya simpulkan yang pertama, menurut ketua sidang sendiri bahwasanya melihat dari imbasnya jika rokok itu diharamkan maka akan banyak hal-hal yang merugikan gitu, dari banyak aspek juga seperti itu. Nah, sedangkan tadi menurut Pak Fatona juga bahwasanya perihal rezeki itu tidak perlu dipermasalahkan karena memang sudah diatur. Jadi kesimpulannya memang di sini mendapat dua kesimpulan yang memang bertolak belakang seperti itu. Kita mau mengambil yang mana itu kembali ke masing-masing dari kita seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, perihal daerah Timur Tengah yang mengharamkan rokok itu karena memang sebenarnya di sana tidak ada perokok. Begitu yang dituturkan oleh Mas Fajar, seperti itu kan. Kemudian berbeda dengan yang ada di Indonesia. Pertama memang perokoknya banyak dan berdasarkan kutipan MUI bahwasanya hal yang tidak sesuai sampai sekarang, yang tidak selesai sampai sekarang itu memang perihal rokok seperti itu. Itu yang ada di Indonesia, berbeda dengan yang ada di Timur Tengah seperti itu ya. Kemudian alasan lain bahwa segala hal yang ada di bumi ini memang boleh digunakan, maksudnya boleh dimanfaatkan kecuali ada larangan yang memang sudah jelas itu dilarang. Kemudian perihal bahan bakunya, rokok itu disebutkan tadi kan alami. Nah, tidak memabukkan dan tidak diharamkan, jadi tidak bahaya kecuali kayak dicampurkan sama nikotin tadi dan nikotinnya itu melebihi dosis seperti itu, seperti yang dicampurkan pada rokok. Jadi imbasnya ketagihan dan lain sebagainya seperti itu. Kalau dilihat dari kacamata farmasi, mungkin itu memang karena melebihi dosis jadi tidak baik dan tidak boleh digunakan seperti itu. Mungkin hanya itu. Oh ya, perihal ini apa tadi komernya ya? Narkoba. Dari pertanyaan saudari Fatona ya, kenapa pengedar lebih berat hukumannya daripada yang memakai narkoba tersebut? Alasannya karena dengan wasilah dialah yang mendukung si pemakai jadi bisa memakai narkoba tersebut. Itu alasan mengapa hukuman untuk yang mengedarkan itu lebih berat daripada si pemakai narkoba tersebut. Terima kasih, mungkin itu. Baik, terakhir dari saya, mungkin yang terakhir
mungkin yang tadi dijelaskan Teh Fatona memang benar, kita mengakui itu, tapi balik lagi, ini namanya fatwa ya. Fatwa itu kan merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan dari sebagai ulama yang berijtihad. Jadi kita boleh mengambil suatu fatwa yang mana. Jadi kesimpulan pada sidang hari ini, masalah pada pertemuan hari ini, bahwasanya khamr itu atau narkoba itu haram, dan juga untuk rokok sendiri ada dua pendapat, nanti bisa diambil masing-masing yakinnya pendapat yang mana. Yang pertama mengatakan makruh, yang kedua mengatakan haram. Demikian Batul Masail pada hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Batul Masail saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.